Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita memiliki kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 syukur, syukur, syukur Tuhan, haleluya, haleluya, syukur Tuhan, haleluya, 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 syukur. Syukur Yesus, haleluya Yesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji dan sembah Kau. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Syukur Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan saat ini Bapa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Bapa melalui firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi hati kami Bapa, untuk menentukan setiap langkah kami Bapa, untuk berpegang kepada setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Carilah Tuhan. Mari kita landasi tema ini dengan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Berkata begini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya ambil ayat 6a menjadi dasar atau fondasi tema pada pagi hari ini. Saudara-saudara, tema ini berbicara tentang sebuah kata kerja, carilah. Dan setelah carilah, di belakangnya ada namanya Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang tema ini, kadang-kadang bertolak belakang dengan situasi dan kondisi hari-hari ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena hari-hari ini banyak orang sedang mengalami persoalan ekonomi. Usaha mereka tadinya ramai karena namanya COVID-19, dampaknya membuat menurun bahkan gulung tikar. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang mengalami penurunan pemasukan, sehingga akhirnya banyak karyawan mulai ada pemotongan gaji. Dari biasanya 100% dikurangi 50%. Ada yang bukan hanya 50%, ada yang di PHK. Saudara-saudara, sehingga manusia mengalami banyak hal kesulitan. Jadi apa yang sedang dikerjakan oleh manusia hari-hari ini di situasi dan kondisi ini? Yang pertama, orang dunia lakukan adalah mencari uang. Ada yang di PHK dari pekerjaan mereka mulai menjadi driver online. Ada yang mulai membuka usaha kecil-kecilan, mungkin jualan es dan lain sebagainya. Ada. Itu tidak salah. Tapi kadang-kadang orang percaya pun melakukan hal ini dan dia melupakan satu hal yang luar biasa yang perlu kita lakukan sebenarnya. Yaitu tema ini tentang carilah Tuhan. Saudara-saudara, saudara boleh mencari uang, saudara boleh mencari penghasilan untuk mencukupi keluarga boleh. Tetapi jangan lupa yang utama adalah
carilah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mencari Tuhan dan Alkitab mengatakan bahwa kalau kita ketemu dengan Tuhan, ada sebuah jaminan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh manusia. Tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hanya salah satu pribadi, yaitu namanya Yesus, yang memberikan sebuah jaminan, yaitu jaminan hidup. Alkitab mengatakan dalam Amos pasal yang kelima ayat yang 4 berkata begini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Amos pasalnya yang ke-5 ayat keempat berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan katakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berbicara tentang hidup di sini bukan hanya sekedar hidup dalam dunia ini, tetapi hidup yang akan datang, suatu hidup yang tidak ada batasnya, yaitu hidup yang kekal, yang tidak, sekali lagi, yang tidak diberikan oleh dunia dan siapapun. Hanya Yesus yang memberikannya kepada kita. Sebab itu, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara bekerja, jangan lupa berdoa dulu kepada Tuhan. Jangan lupa mencari wajah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus fondasi dasarkan dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kenapa? Ada sebuah jaminan hidup yang kekal untuk kita. Sebab itu, Yesaya berkata kepada orang Israel, carilah Tuhan. Jangan cari yang lain dulu. Utamakanlah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, sangat jelas sekali berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua itu apa sih kira-kira? Semua itu yang pertama adalah hidup yang kekal. Yang kedua adalah damai sejahtera. Yang ketiga adalah sukacita. Dan yang keempat adalah berkat secara jasmani. Tuhan akan jaminkan kepada kita. Sebab itu, jangan khawatir dengan situasi dan kondisi ini. Kalau saya mau bersaksi, banyak sekali yang mujizat yang saya alami. Saudara, sampai hari ini kami masih dalam kemurahan Tuhan. Kenapa? Bukan karena kami orang hebat, bukan karena kami orang luar biasa, tetapi karena oleh kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan boleh memberkati kita semua. Sebab itu, mari kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah jaminan hidup yang kekal. Yang kedua, sudah perhatikan di sana bahwa ayat yang ke-6 bagian yang kedua, Yesaya pasal yang ke-55 tadi. Ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, selama ia berkenan ditemui. Hari-hari ini adalah sebuah hari-hari perkenanan untuk kita. Saudara mau berdoa dimanapun bisa. Memang karena situasi dan kondisi sehingga kita tidak beribadah bersama-sama secara tatap muka. Tetapi itu tidak menjadi sebuah halangan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Untuk ketemu dengan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Alkitab menyatakan bagian yang kedua, selain kita mendapat hidup yang kekal, yang kedua ada sebuah jaminan perkenanan. Saudara kepingin bertemu dengan seseorang. Secara mendadak mungkin saudara ke sana karena saudara ada perlunya. Kebetulan beliaunya sibuk. Lalu beliaunya ketika dikasih tahu bahwa ada temanmu datang. Lalu dia karena tidak mau ketemu dengan berbagai alasan. Oh, orangnya lagi istirahat. Orang lagi sibuk. Saudara mau apa? Kalau saudara datangi rumah itu dan dia berkata bahwa orangnya sibuk, saudara mau apa? Memaksa. Tak bisa. Lain dengan Tuhan yang kita sembah. Dia sedang membuka diri untuk kita. Dia mau berkenan kepada kita. Saudara dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15, saudara perhatikan di sana sangat jelas sekali dalam ayatnya yang saya akan bacakan ayat ini. 2 Tawarik pasalnya yang ke-15
15, 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang keempat berkata begini. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang keempat berkata, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya atau mencari Tuhan, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Tuhan berkenan ditemui. Kita mencari Tuhan dan ketemu dengan Tuhan, Tuhan membuka diri. Marilah anakku, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, suatu ketika ada para anak-anak datang kepada Yesus. Ketika para muridnya melihat bahwa anak-anak mau datang kepada Yesus, mereka melarang. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa, yang punya kemurahannya luar biasa, anugerahnya luar biasa kepada kita. Siapa sih kira-kira kita? Oleh karena kasihnya, Alkitab mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya semua waktu-waktu ini adalah waktu-waktu perkenanan. Saudara lihat dalam ayat yang ke-15 berkata begini. Dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat ke-15 berkata, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari adalah waktu-waktu perkenanan untuk kita. Saudara membaca firman Tuhan 24 jam bisa. Sebelum COVID ibadah, saudara mau ibadah kemana-mana bisa. Walaupun hari ini dibatasi dengan waktu kita tidak bertemu, nggak kemana-mana, di rumah. Tetapi itu bukan satu halangan untuk kita tidak mencari Tuhan dan ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dialah Allah Immanuel. Temuilah Dia. Karena Dia Allah yang sekali-kali tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan mengandalkan Dia. Kenapa? Sudah lihat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak mengalami namanya panas terik. Musim kemarau gak ada. Selalu ada air untuk dia. Hidup ini kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, Dia Allah yang akan memberikan semua jaminan untuk kita. Yang ketiga adalah berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kata berseru, tidak mungkin kita ngobrol-ngobrol dengan teman lalu kita berseru, "Hoi, tolong aku." Enggak. Orang yang berseru itu barang dalam kondisi yang tidak enak. Kondisi yang dia membutuhkan sebuah pertolongan sehingga dia harus berkata dengan keras. "Woi, tolong, tolong." Kalau misalnya ada seseorang mengalami sebuah musibah, kecelakaan, atau lain sebagainya, yang dia lakukan bukan diam, tapi dia berseru, "Tolong!" Berseru. Berarti dia sedang dalam masalah. Hidup manusia dalam dunia ini tidak luput dalamnya persoalan, tantangan situ. Tapi kita harus berbangga, kita punya Allah dalam nama Yesus. Allah yang selalu siap untuk kita datang kepada Dia. Satu kali ada seorang perempuan mengalami sebuah musibah, semua dilema dalam hidupnya. Anaknya perempuan kerasukan setan. Alkitab mengatakan bahwa sangat menderita. Sudah bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 berkata begini.
Ayat 22 Matius 15. Maka datanglah seorang perempuan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, Yesus didatangi oleh seorang perempuan yang sedang ada masalah, anaknya sedang kerasukan setan. Saya percaya bahwa dia sudah berobat kemana-mana, sudah pergi kemana-mana, tetapi hasilnya nol. Sehingga walaupun dia seorang perempuan Kanaan, tetapi dia mengenal siapa Yesus itu. Dia mengambil keputusan untuk datang. Dia harus terima beberapa halangan. Karena dia dari seorang perempuan Kanaan tidak boleh, harusnya pergi ke orang Yahudi, minta tolong kepada orang Yahudi. Dan betul, ketika dia datang kepada Yesus, yang pertama-tama adalah murid-muridnya menghalangi. Yang kedua, Yesus tidak langsung menolong. Apakah Yesus jahat? Memang Yesus sengaja. Dan akhirnya dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan saudara, pada ayat yang ke-28, Matius pasal yang ke-15, 28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, saudara jangan berkata, "Oh, hidup saya pasti nggak ada persoalan." Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kamu ikut aku semua jalannya mulus. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kalau ikut aku kamu senang, enggak. Yang Tuhan katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Itulah pesan firman Tuhan. Sebab itu kalau saudara ada persoalan, saudara ada masalah, jangan nyalakan Tuhan. Itu adalah sebuah penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau, berserulah kepada dia, datanglah kepada dia, minta tolong kepada dia, berdoalah kepada dia. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah selama ia dekat. Saudara, berbicara tentang dekat, berbicara tentang sebuah jarak. Jarak antara kita satu sama yang lain. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Dekat. Saudara-saudara, dekat itu adalah sebuah hambaan yang harus didekat. Saudara tahu dekat? Yang paling dekat antara satu sama yang lain adalah kalau saudara lihat perangko. Perangko dekat, dempet dengan kertas atau amplop. Tujuannya apa? Supaya lengket. Saudara-saudara, hidup kita dalam dunia ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Tuhan. Saudara jangan berkata, "Oh, saya ini orang kuat, saya ini orang hebat, saya ini orang luar biasa." Namanya manusia, tetap manusia, tidak punya kekuatan. Tetapi berbahagialah kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan, Yeremia pasal 17 ayat ke-7. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu diberkati oleh Tuhan. Apapun kondisi yang dia alami, dia tetap mendapat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Sebab itu Yakobus berkata begini. Yakobus pasal yang ke-4, sudah lihat dalam ayat yang ke Yakobus pasal 4. Suratan Yakobus pasal 4. Ada sebuah ayat di sana yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-8 berkata begini. Yakobus pasal 4 ayat ke-8, "Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu." Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Allah, Allah juga tidak segan-segan mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau kita dekat dengan Allah, kita akan selalu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Jangan seperti orang Israel. Saudara lihat dalam Amos pasal yang ke-8 ayat ke-11. Saudara lihat di sana, ngeri saudara. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Amos pasal yang ke-8 ayat ke-11 mulai berkata begini. Saya akan bacakan. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 berkata, saya akan mulai dari judulnya, lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Mereka akan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengundurkan diri, menjauhkan diri dari mereka. Saudara-saudara, Hosea pasal yang ke-5 ayat ke-6 berkata, dengan kambing domba mereka datang kepada Tuhan. Mereka ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menarik diri dari mereka. Dan akhirnya yang terjadi adalah sebuah penyesalan. Saudara ingat ada sebuah kisah dalam Alkitab, ada seorang kaya. Kisah ini memang tidak disebutkan orang kaya namanya siapa. Tapi ada seseorang lagi ada di sana dalam kisah ini namanya Lazarus. Lazarus ini orang yang gak punya apa-apa. Tetapi ketika dia bangun hubungan dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia selama hidupnya memang susah. Tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mendapat sebuah jaminan hidup. Dan akhirnya ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia dibawa ke surga, ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu pagi hari ini, mari kita sebagai orang percaya yang Tuhan mau, yaitu kita mencari Tuhan. Ada sebuah jaminan hidup kekal. Yang kedua, mari kita datang kepada Dia karena masih ada waktu untuk kita, hari-hari perkenanan untuk kita. Sebab itu, mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, mari kita pakai kesempatan dengan baik. Kenapa? Hari-hari ini adalah hari-hari perkenanan untuk kita. Dan yang ketiga, mari kita berserulah kepada Dia. Apapun kondisi yang kita alami. Mungkin dalam keadaan kesulitan ekonomi, mungkin dalam keadaan sakit, datanglah kepada Dia, berserulah kepada Dia. Dia Allah yang selalu menjawab dan menolong kita. Jangan takut. Dan yang keempat, yang terakhir, hari-hari ini adalah hari-hari Tuhan sedang ada bersama dengan kita. Mari kita pakai dengan sebaik mungkin. Dan percayalah bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Karena Dia Allah yang selalu setia memberkati dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Walaupun secara singkat, tapi kami percaya firman ini membuat kami semakin kuat dalam Tuhan menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini, Bapak. Terima kasih. Sekali lagi berkati seluruh jemaat Blessing Family Center. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, Tuhan. Dan kami percaya, kami semua dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.